Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Siang hari ini kita ngobrol santai tentang sembelihan ya. Sambil kita kupas tuntas ini yang namanya golok sembelih dengan handle tanduk rusa yang diukir putri Cina. Serangganya kayu kelengkeng, aksesorisnya dari tanduk kerbau bule untuk menselaraskan warnanya. Di sini tanduk yang dipakai bonggolnya, jadi bonggol tanduk rusa, terus diukir sedemikian rupa hingga nampak indah. Masih ada bercak darah menandakan kalau ini pernah saya pakai. Saya pakai sembelihan di RBH ini, kita bersihkan pakai tisu basah, mudah-mudahan bisa ya. Untuk dibersihkan dulu biar hilang. Oh ya, sip, keren sudah. Ini sudah hilang tanda ada bercak darahnya dulu. Sebelum puasa kita sempat pakai yang namanya golok sembelih ini untuk menyembelih di RBH dengan bobot kisaran 60 up lah, 600 up maksudnya, beratnya itu gede banget. Sempat ada keraguan di antara tim kami, khususnya mentor atau pendamping, karena kecil. Tapi saya bismillah, minta pertolongan kepada Allah. Terlepas dari itu semua, skill ya, saya sudah menguasai gaya dorong tarik. Awalan ya sama, awalannya ya terlalu menghentak, tapi lama kelamaan iramanya lebih jadul, men. Turunnya itu lebih pelan, men. Set, set, itu sudah masuk, itu sudah masuk, gitu ya. Kita
biar nggak penasaran. Saya bingung mau ngawalin omongan itu dari mana, sisi mana, itu masih kadang-kadang bingung saya. Ngambil tema juga itu sedikit ada kebingungan. Jadi karena sebagian pemula, sebagian sudah mengikuti saya sejak lama, sehingga terkadang sering-sering materi yang saya ulang-ulang supaya benar-benar sampai. Ya, iklan aja diulang-ulang bisa hafal, apalagi materi. Nah itu makanya saya berusaha untuk tidak bosan untuk mengulang-ulang materi. Seperti ini bonggol tanduk rusa yang diukir mirip putri Cina ya. Bonggolnya jadi keras, toksinya juga dalam, terus ringnya ini dari kuningan. Materialnya baja HSSM2, High Speed Steel. Nah, tanpa proses tempa. Jadi hanya dimain gerinda, dibentuk. Sedikit dikasih rikaso di sini biar manis, dibentuk sedemikian rupa dan tanpa disepuh karena sudah sepuh pabrik ya HSS itu. Jadi salah satu baja bekas yang bisa diandalkan untuk peralatan sembelihan yaitu baja HSS tanpa proses sepuh gitu. Jadi punya sahabat-sahabat ketika kepingin coba-coba belajar itu tanpa perlu kita buat tungku, tanpa perlu kita menempa, cari baja HSS dipotong, keras bukan main sih, planer aja kerasnya ampun-ampun. Nah kembali ke sembelihan. Setelah berhasil, jadi saya pakai metode kayak dorong tarik. Ini sebenarnya di genggaman tidak terlalu lega, tidak terlalu lebar, dan sedikit benjol-benjol tidak karuan karena ini bonggol yang diukir lagi. Tapi saya coba bikin senyaman mungkin. Posisi seperti ini saya genggam erat, bismillah wes saya gitu, bismillah. Alhamdulillah, kebetulan sapi yang gede. Ya gini, kalau kita melihat sapi itu kadang-kadang nervous, kita itu melihat sapi berjalan itu kan terlihat besar badannya, tapi kita pastikan lehernya ukuran segitu, oh mampu 25 cm mampu. Jadi pas itu di pinggang saya kiri kanan tidak ada yang panjang. Nah kebetulan saya pengen mencoba waktu itu yang ini panjangnya 31 cm, di pangkal terlebarnya 2,3, di ujung terlebarnya 2,8 dan ketebalannya 4 mili menipis. Nah, setelah saya beberapa minggu berlatih kayak dorong tarik, jadi awalan saya pakai kayak murni, kayak tarik murni. Lebih awal lagi dulu sama saya kayak dorong ditambah satu tangan, kayak dorong ditambah satu tangan, lebih memberikan power atau kekuatan ketika leher itu kencang. Jadi cara mengencangkan peregangan pada otot-otot leher itu dua tanduk nempel di tanah atau di lantai atau di aspal. Kebetulan kejadiannya waktu itu di aspal. Nah itu terus saya coba berlatih kayak tarik, alhamdulillah enak. Saya beberapa tahun yang lalu sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat GSN, tarik lebih menjanjikan, tarik lebih menjanjikan. Nah tahun ini ada kombinasi lagi, ketika saya datang ke RPH ternyata kayak seperti itu lebih enak ya, saya coba. Wah gitu, pertamanya ya turunnya lebih mengerikan saya karena masih belajar. Merubah sebuah gaya itu tidak gampang, sama seperti yang para pemula yang biasanya kayak dorong satu tangan, disuruh kayak tarik takutnya nanti pas diginikan merucut licin gitu. Nah itu ada triknya untuk mempertajam bilahnya, bagaimana supaya tajamnya tidak tajam licin halus tapi tajam greges gitu. Awal-awal gitu saya. Terus saya coba perlahan-perlahan lebih menguasai teknik dan kuda-kuda tentunya. Alhamdulillah ketika pada masanya saya coba ini bearing US. Ini banyak yang tanya sembelihan saya pakai bilah apa, ini yang saya pakai bearing US. Ada masih sisa 2.
terus pernah pakai yang bohler K110, pakai HSS yang panjangnya 36 cm, pedal tanduk rusak gede malahan, panjang model Patimura, sarungnya aja kombinasi kulit sapi dan kulit ular gede, saya coba berhasil. Terus saya nyoba yang lainnya, bohler K340, saya nyoba L-Max, saya nyoba yang lain-lain sudah sebagian. Nah terus saya pas ini sudah beres, bilahnya sudah terbentuk, melihat ketajamannya saya berani. Nah itulah kuncinya di mana. Selain lepas dari pertolongan Allah ya, kita berdoa supaya diberikan kemudahan, semuanya mempengaruhi skill, kemampuan, ketenangan, pembawaan kuda-kuda, dan juga bilah utamanya. Nah ini perhatikan ketajamannya. Waktu saya review yang ini, langsung kepingin saya bawa ke RPH. Perhatikan, 31 cm HSS M2, ketajamannya halus lembut seperti tergunting, rata, terselis, terpotong seperti tergunting, dan sangat lembut, sentuhannya itu sangat lembut. Maka malam itu langsung saya bawa. Agak deg-degan sih waktu itu kejadiannya, wah deg-degan nih, sapinya gede. Saya disuruh menyembelih, saatnya sudah tiba, saya disuruh menyembelih. Di kiri kanan tidak ada yang panjangnya 30, pisau-pisau saya semua, pisau pendek-pendek yang saya bawa, kiri kanan 4 itu. Terus ini nyelip, bismillah, saya yakin tadi siang ketika review ini ketajamannya selis tisu. Sudah, begitu gelambir ditarik, lihat gelambir ditarik itu ketebalannya, gini, orangnya narik itu kencang banget. Posisi kaki juga belum kencang, di RPH itu kan di katrol ya, diukel. Orang yang ngatrol aja masih ngukel, masih diukel, jadi kendor, posisinya kendor. Tapi harus siap, secara mental saya sudah siap karena sudah 2 bulan gitu berlatih di RPH. Langsung bismillah, sampai terdengar keras saya, bismillahi Allah, bismillahi Allah Akbar. Jadi biasanya saya gitu, bismillah itu jelas, Allah Akbar, kerak. Alhamdulillahnya begitu krak langsung bunyi, set, lega langsung. Nah itu setelah itu saya baru percaya diri. Nah mentor saya Gus Andri ini sampai tanya, setelah siangnya saya buat story, beliau tanya, kok bisa Pak ya, bilahnya itu kan kecil ya, tipis ya. Saya jawab, karena ketajamannya di selis tisu gitu. Ketajamannya di selis tisu. Sebenarnya beliau kurang yakin juga, tapi ya alhamdulillahnya berhasil. Itulah, ini salah satu baja HSS, ada HSS M3, M2, HSS Planner, HSS DMO5, HSS Jerman, dan lain sebagainya, masih banyak. Baja bekas pemotong baja, bekas pemotong kayu, pemotong batu, dan seterusnya. Baja-baja bekas pemotong. Ini hasilnya luar biasa. Kalau pemotong tembakau bagaimana? Bisa dipakai, coba aja gak apa-apa. Tapi tipis itu, tipis, rimpil. Kalau disepuh hancur. Terus pemotong kain, bisa memotong kain. Pokoknya yang baja HSS insya Allah lah bagus hasilnya. Nih banget, seperti ini di kertas, rata tajamnya, dan tidak mengalami chipping meskipun berbenturan dengan tulang. Nah terus ada lagi, saya jadi ingat, ada lagi pertanyaannya, orang-orang melihat sembelihan saya di RPH itu, kenapa sembelihannya tidak 5 jari? Sembelihan di RPH mengikuti petunjuk dari kepala jagal. Kepala jagalnya itu bukan yang memiliki sapi, tapi orang yang bertugas memelihara sapi hingga menjadi daging. Nah, biasanya yang memegang gelambir itu 1 orang dibantu 2 orang anak buahnya itu. Nah, bagiannya beliau adalah sebagian daripada daging di kepala. Jadi nariknya di situ. Tapi masih sembelihan, masih sah sembelihannya. Gitu. Bukan sunnah letak.
kode 531 itu bukan sunnah, itu kode sembelihan. 5 untuk sapi, 3 untuk kambing, dan 1 untuk unggas. Itu bukan sunnah, tapi menurut medis. Jadi sembelihan saya di RPH masih sah. Biasanya kepala jagal itu memberi kode, ditarik seret, disitulah letaknya. Atau kadang memberi jari telunjuk, kode jari telunjuk atau jari jempol. Ketika ditarik set, ini gini kan, atau gini, atau digaris seret seperti itu. Di situ letaknya. Kalau ada lagi yang tanya, itu kenapa tidak lebar? Enggak, sembelihan kayak di Idul Kurban sampai lebar gitu, sampai melebar enggak, atau kayak tarik dari ujung sampai ujung lebar enggak. Kalau di RPH, kalau di Idul Kurban monggo silahkan. Kalau di RPH yang terpenting kan 4 urat putus. Penting mana? Sampai mentok tulang atau 4 urat putus. Biasanya kan gitu orang, jadi biar paham lah, sedikit-sedikit saya sampaikan, meskipun terkadang narasinya atau tema materi yang disampaikan tidak berurutan. Kadang ya pemirsa itu suka skip-skip video, sudah dikasih harga di awal tapi tanya, oh nggak ada harganya, sudah ditulis nggak ada om, belum skip-skip video berarti ya. Coba dilihat dulu, ada kok gitu ya. Seperti itu. Ini silahkan bagi yang kepengen ngalap barokah 950 belum ongkir, tapi mau saya pakai sendiri kalau sampai Idul Kurban belum, ya nggak tahu sih, masih maksudnya dipakai di RPH. Terus masalah tulang ini saya nggak berani membahas tentang fikih ya, di YouTube tidak terlalu berani membahas masalah fikih karena banyak berbeda mazhab, nanti menjadi kontroversi, menjadi perdebatan. Jadi saya tidak membuka peluang perdebatan sama sekali. Di sini kita semata-mata menjual produk dan menyampaikan edukasi, itu saja. Masalah fikih tanyakan ke ulamanya masing-masing. Katanya nggak boleh itu membeli pakai tulang, pakai tanduk gitu. Ya menyembelihnya kalau pakai tulang nggak boleh, bolehnya pakai pisau. Enggak, beneran serius itu anu. Nah silahkan tanyakan ke ulamanya masing-masing. Jadi kita tidak membuka ruang perdebatan sama sekali. Suka monggo dibeli, tidak suka juga tidak masalah, tidak jadi soal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.